Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Nomor 1, metode oral. Nah, merupakan cara untuk melatih anak tunarungu dapat berkomunikasi. Yang dimaksud dengan metode oral adalah A. Berkomunikasi dengan cara auditory. B. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan yang dibantu penggunaan bahasa isyarat. C. Berkomunikasi dengan menggunakan isyarat. D. Berkomunikasi secara lisan atau verbal dalam lingkungan orang mendengar. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, berkomunikasi secara lisan atau verbal dalam lingkungan orang mendengar. Nomor 2, salah satu keterampilan. Nah, yang penting dalam metode ini adalah membaca ujaran, yaitu A. Suatu interpretasi visual komunikasi lisan. B. Suatu interpretasi yang menggunakan isyarat. C. Suatu interpretasi yang menggunakan ejaan jari. D. Suatu interpretasi yang menggunakan isyarat dan ejaan jari. Yang mana teman-teman membaca ujaran. Yaitu A ya teman-teman, suatu interpretasi visual komunikasi lisan. Adapun pembahasannya, dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah membaca ujaran atau juga membaca bibir atau lip reading. Terampil membaca ujaran yaitu membaca ucapan orang lain melalui gerak organ artikulasi atau pengucapan maupun mimik pembicara. Salah satu keterampilan yang penting dalam metode ini adalah membaca ujaran, yaitu suatu interpretasi visual komunikasi lisan. Nah ini ya teman-teman. Nomor 3, elemen-elemen pendekatan oral yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan komunikasi mencakup A. Peran anak, upaya intervensi dini, upaya di dalam kelas, amplifikasi yang tepat. B. Keterlibatan orang tua, peran anak, upaya di dalam kelas, amplifikasi yang tepat. C. Keterlibatan orang tua, upaya intervensi dini, upaya di dalam kelas, amplifikasi yang tepat. D. Keterlibatan orang tua, upaya intervensi dini, upaya di dalam kelas, peran anak. Yang mana teman-teman? Nomor 3 adalah C. Pertama, keterlibatan orang tua, upaya intervensi dini, upaya di dalam kelas, dan amplifikasi yang tepat. Adapun penjelasannya, elemen-elemen pendekatan oral yang sangat penting untuk menjamin keberhasilannya mencakup yang pertama, keterlibatan orang tua, yang kedua, upaya intervensi dini, yang ketiga, upaya-upaya di dalam kelas, yang keempat, amplifikasi yang tepat. Nah, keterlibatan orang tua untuk memperoleh bahasa dan ujaran yang efektif menuntut peran aktif orang tua dalam pendidikan bagi anaknya.
Upaya intervensi dini yang berfokus pada pendidikan bagi orang tua untuk menjadi partner komunikasi yang efektif. Yang ketiga, upaya-upaya di dalam kelas untuk mendukung keterlibatan anak tunarungu dalam kegiatan kelas. Yang keempat, amplifikasi yang tepat yaitu alat bantu dengar merupakan pilihan utama, tetapi bila tidak efektif, penggunaan cochlear implant merupakan opsi yang memungkinkan. Jadi ada 4 ortu, intervensi dini, upaya-upaya di dalam kelas, dan amplifikasi yang tepat. Nomor 4, metode auditori adalah A. Metode yang menggunakan alternatif dari metode oral. B. Metode yang meliputi latihan pendengaran, mengajarkan anak tunarungu untuk mendengar bunyi dan membedakan antara bunyi-bunyi yang berlainan. C. Metode yang digunakan pada tahap awal dari perkembangan bahasa. D. Metode yang digunakan untuk anak yang tidak memiliki sisa pendengaran. Yang mana, teman-teman? Ya, yang tepat adalah B. Metode yang meliputi latihan pendengaran, mengajarkan anak tunarungu untuk mendengar bunyi dan membedakan antara bunyi-bunyi yang berlainan. Adapun penjelasannya, metode suara yang saat ini lebih dikenal dengan metode auditori verbal, yaitu metode pengajaran bicara yang lebih mengutamakan pemanfaatan sisa pendengaran dengan penggunaan sistem amplifikasi pendengaran. Nomor 5, metode komunikasi total adalah A. Metode yang merupakan gabungan dari metode oral, isyarat, dan abjad jari. B. Metode yang merupakan gabungan dari metode oral dan abjad jari. C. Metode yang merupakan gabungan dari metode isyarat dan abjad jari. D. Metode yang merupakan metode yang merupakan gabungan dari metode oral dan isyarat. Nah, yang paling lengkap yang A ya, teman-teman. Oral, isyarat, dan abjad jari. Nah, adapun penjelasannya, komtal atau komunikasi total merupakan keseluruhan spektrum dari modus bahasa yakni isyarat yang dibuat anak. Bahasa isyarat yang baku, bicara, membaca ujaran, menulis, dan sisa pendengaran menurut Denton tahun 1970. Adapun pengertian lain komtal meliputi penggunaan salah satu modus atau semua cara berkomunikasi, yaitu penggunaan sistem isyarat, ejaan jari, bicara, baca ujaran, amplifikasi, gesti, pantomimik, menggambar, dan menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai kebutuhan dan kemampuan perorangan, menurut Brill tahun 1986. Nomor 6, dalam penggunaan assistive listening device, suara ditransmisikan melalui jalur berikut ini, kecuali A. Modulasi frekuensi atau FM, B. Sinar inframerah atau sinar, C. Induction loop atau elektromagnetik, atau D. Hearing aid. Jawaban yang tepat adalah kecuali D. Hearing aid. Adapun penjelasannya, suara ditransmisikan melalui 4 jalur utama, yaitu yang pertama, modulasi frekuensi atau FM, yang kedua, sinar inframerah atau sinar, yang ketiga, induction loop atau elektromagnetik, dan yang keempat, melalui koneksi langsung. Jika disingkat, MSIM, modulasi frekuensi, sinar inframerah, induction loop, dan melalui koneksi langsung. Beberapa alat bantu dengar memiliki pilihan koneksi khusus yang disebut Direct Audio Input atau DAI yang menghubungkan pendengar secara langsung ke sistem FM atau penerima loop induction. Nomor 7, alat yang termasuk teknologi pendengaran melalui amplifikasi personal adalah berikut ini, kecuali A. Hearing aid, B. Cochlear implant, C. Induction loop, atau D. Bone Answer hearing aid. Jawaban yang tepat adalah A. Hearing aid. Kecuali ya teman-teman.
Nah, di sini adapun jenis-jenis alat bantu dengar. Yang pertama ada behind the ear. Nah, ini adalah alat bantu dengar di belakang telinga seperti headset Bluetooth. Nah, jenis alat bantu pendengaran ini diletakkan di belakang telinga dan dikaitkan di bagian atas daun telinga. Alat ini ditahan oleh bentuk telinga sesuai dengan kanal telinga, sehingga suara dari alat bantu pendengaran ini diteruskan ke gendang telinga. Jenis ini mudah untuk dimanipulasi dan segala tipe rangkaian dapat sesuai dengan model ini. Lalu yang kedua ada in the ear atau ITE, yaitu ini gambarnya alat bantu dengar di dalam telinga. Nah, jenis ini diletakkan di dalam daun telinga. Nah, di sini ya teman-teman, bagi yang awas, alat ini akan menutup saluran telinga sepenuhnya. Seperti halnya BTA, jenis alat ini mudah dioperasikan, dapat sesuai dengan kebanyakan rangkaian yang dikembangkan. Lalu yang ketiga ada in the canal atau ITC. Nah, ini lebih kecil dari tadi ya teman-teman yang in the ear. Nah, ini in the canal lebih kecil lagi. Jenis ini diletakkan di dalam saluran kanal telinga, tidak terlalu kelihatan dibandingkan dengan jenis BTA ataupun ITE. Karena bentuknya lebih kecil, maka jenis ini lebih sukar untuk dimodifikasi dan tidak semua tipe rangkaian dapat pas untuk model ini. Lalu yang keempat ada completely in the canal atau CIC, yaitu alat bantu dengar jenis ini dipasang jauh di dalam saluran kanal telinga dan umumnya tidak terlihat. Karena bentuknya yang begitu kecil, maka tidak semua tipe rangkaian sesuai dengan model ini. Jenis ini sangat sesuai untuk anak yang mengalami tunarungu yang berat. Lalu yang kelima ada bone answer hearing aid atau BAHA. Nah, bone answer hearing aid ini merupakan alat lain yang diimplementasikan melalui pembedahan di dalam kulit belakang telinga. Nah, di sini ya teman-teman, di belakang kulit telinga. Nah, yaitu sebuah lempeng titanium dan prosesor. Prinsip kerjanya yaitu lempeng titanium menerima rangsangan dari luar, kemudian diolah di prosesor, kemudian dilanjutkan ke telinga bagian dalam melalui tulang. Alat ini paling sering digunakan pada kasus tuli konduktif berat yang berhubungan dengan malformasi anatomis, gangguan telinga tengah kronis atau tuli sebelah. Terdapat pilihan tali kepala yang lembut yang dapat digunakan hingga proses pembedahan selesai, biasanya pada usia 5 tahun. Nomor 8, metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan bahasa verbal pada anak tunarungu adalah A. Metode pemberian tugas, B. Metode diskusi, C. Metode ceramah, atau D. Metode maternal reflektif. Itu jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, metode maternal reflektif atau MMR. Nah, penjelasannya mampu menerapkan model pengajaran bahasa dengan metode maternal reflektif atau MMR kepada anak tunarungu. Anak tunarungu biasanya ketika pertama masuk sekolah belum bisa diajak berkomunikasi secara verbal. Nomor 9, metode pengembangan bicara yang lebih mengutamakan pada pemanfaatan sisa pendengaran dengan menggunakan amplifikasi pendengaran adalah A. Metode multisensoris, B. Metode auditori verbal, C. Metode maternal reflektif, atau D. Metode motokinestetik. Pemanfaatan sisa pendengaran yang mana teman-teman? Nomor 9 adalah metode auditory verbal. Nah, metode suara yang saat ini lebih dikenal dengan metode auditory verbal, yaitu metode pengajaran bicara yang lebih mengutamakan pada pemanfaatan sisa pendengaran dengan menggunakan sistem amplifikasi pendengaran. Nomor 10, latihan prabicara yang dapat diberikan kepada anak tunarungu adalah A. Latihan pengucapan fonem, B. Latihan pengemblengan, C. Latihan keterarahwajahan, D. Latihan pengucapan vokal dan konsonan.
yang mana teman-teman prabicara, yaitu latihan keterarah wajahan. Adapun pembahasannya latihan prabicara, nah di sini mencakup yang pertama latihan keterarah wajahan, yang kedua keterarah suaraan, yang ketiga pelatihan motorik mulut atau pelamasan organ bicara, yang keempat latihan pernafasan, meniup dengan hembusan dan letupan, menghirup serta menghembuskan nafas melalui hidung. Lalu yang kedua ada latihan pembentukan suara, ada 5. Yang pertama menyadarkan anak untuk bersuara, yang kedua merasakan getaran, yang ketiga menirukan ucapan guru sambil merasakan getaran, yang keempat melafalkan vokal bersuara, serta yang kelima meraban sambil merasakan getaran. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.